Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada. Oh ya teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Hafida dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 1 di kelas B Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Menganti Gresik dengan NIM 202101022266. Saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh Ibu Faiko Magister Psikologi. Sebelumnya, pada video kali ini saya akan membahas tentang teori emosi. Pasti di antara kalian masih banyak yang bertanya-tanya tentang apa sih emosi itu, apa sih bentuk-bentuk emosi itu, dan lain sebagainya yang terkait dengan emosi. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk menyimak video berikut ini. Yang pertama, definisi emosi. Emosi adalah suatu perasaan atau gejolak jiwa yang muncul di dalam diri seseorang sebagai akibat adanya rangsangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar. Emosi sangat berhubungan dengan kondisi psikologis dan suasana hati seseorang yang dinyatakan dalam bentuk perilaku tertentu. Kemudian, bentuk-bentuk emosi. Emosi terbagi menjadi dua, yakni yang pertama ada emosi positif dan yang kedua ada emosi negatif. Jadi teman-teman, emosi itu tidak harus selalu berbentuk marah-marah, tapi rasa suka, rasa cinta, dan takjub itu juga termasuk bentuk-bentuk emosi. Berikut merupakan bentuk-bentuk emosi menurut Daniel Goleman 1995. Yang A. Amarah, seperti beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. Yang B. Ada kesedihan, seperti pedih, sedih, muram, suram, putus asa. C. Rasa takut, seperti cemas, gugup, khawatir, was-was, takut, waspada. Yang D. Ada kenikmatan, seperti bahagia, gembira, riang, puas, bangga, dan senang. Yang E. Ada cinta, seperti penerimaan, persahabatan, kepercayaan, dan kebaikan hati. Yang F. Ada terkejut, seperti terkesiap dan kaget. Dan yang terakhir ada jengkel, seperti hina, jijik, muak, dan tidak suka. Selanjutnya, ciri-ciri emosi. Yang pertama, lebih bersifat subjektif daripada peristiwa psikologis lainnya seperti pengamatan dan berpikir. Yang kedua, bersifat fluktuatif. Jadi, emosi itu tidak selalu tetap dan bisa berubah-ubah. Yang ketiga, banyak bersangkut paut dengan peristiwa pengenalan panca indera, seperti pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Kemudian, pengaruh emosi terhadap belajar. Emosi berpengaruh besar pada kualitas dan kuantitas belajar. Emosi positif dapat mempercepat proses belajar dan mencapai hasil belajar yang lebih baik dan maksimal. Namun sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Oleh karena itu, pembelajaran yang berhasil haruslah dimulai dengan menciptakan emosi positif pada diri siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya adalah dengan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan dengan penciptaan kegembiraan belajar. Pembahasan selanjutnya yaitu kecerdasan emosi. Menurut Goleman, terdapat 3 hal penting yang dirumuskan mengenai emosi. Yang pertama, emosi itu bukan bakat, melainkan bisa dilatih dan dikembangkan, dipertahankan yang baik dan dikurangi atau bahkan dihilangkan yang buruk. Yang kedua, emosi itu bisa diukur seperti intelijensi. Hasil pengukurannya disebut EQ atau Emotional Quotient. Dengan demikian, kita dapat tetap memonitor kondisi kecerdasan emosi kita. Yang ketiga, EQ memegang peranan lebih penting daripada IQ. Sudah terbukti banyak orang dengan IQ tinggi yang di masa lalu dunia psikologi dianggap sebagai jaminan keberhasilan seseorang justru mengalami kegagalan. Mereka kalah dari orang-orang dengan IQ rata-rata saja tetapi memiliki EQ yang tinggi. Dan yang terakhir,
Menurut Gulman, sumbangan IQ dalam menentukan keberhasilan seseorang hanya sekitar 20-30% saja, dan selebihnya ditentukan oleh IQ yang tinggi. Pembahasan yang terakhir yaitu unsur pembangun kecerdasan emosi. Yang pertama, memahami emosi-emosi diri sendiri. Memahami atau mengenali emosi diri sendiri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Yang kedua, mampu mengelola emosi-emosi sendiri. Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, yaitu antusiasme, gairah, optimis, dan keyakinan diri. Yang keempat, memahami emosi-emosi orang lain. Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. Kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Dan yang terakhir yaitu mampu membina hubungan sosial dengan orang lain. Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Oke, baik teman-teman, jadi kesimpulannya bahwa emosi merupakan suatu perasaan atau gejolak jiwa yang timbul atau muncul dalam diri seseorang mengenai suatu hal. Emosi terbagi menjadi dua bentuk, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Jadi emosi itu tidak harus selalu yang buruk atau negatif seperti marah-marah atau benci yang seperti kita kira selama ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang teori emosi. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, kurangnya dari saya dan lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.